Kita lanjut ke soal nomor 10. Massa roller coaster dan penumpang maksimal adalah 2000 kg. Berarti kita bisa tuliskan sebagai M total ya, atau M tot lah boleh juga. Ini 2000 kg. Jika di titik A roller coaster hanya mengandalkan energi potensial, berarti maksudnya adalah pada titik A kecepatannya sama dengan 0 karena dia hanya mengandalkan energi potensial, sehingga energi kinetiknya sama dengan 0 kayak gitu. Mana tadi? Pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat ya dari statement yang A. Energi kinetik di titik C lebih besar dibandingkan di titik A. Itu jelas salah ya. Kenapa? Karena untuk energi kinetik, semakin benda tersebut berada pada ketinggian tertinggi ya, hanya semakin tinggi, maka nanti energi kinetiknya dia akan semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika benda tersebut dia bergerak ke atas, maka dia berlawanan atau bergeraknya itu berlawanan dengan arah gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Nah, makanya ketika misalnya kamu melemparkan bola ya atau benda ke atas secara apapun itu, semakin dia mencapai ke titik tertinggi, maka dia semakin pelan tuh. Semakin dia bergerak ke atas, dia semakin pelan. Kemudian pada saat dia berada pada ketinggian tertinggi, maka benda tersebut akan diam tuh dalam waktu yang sesaat. Nah, setelah dia diam, baru nanti dia turun kembali, kayak gitu. Sehingga statement yang A ini salah ya, karena dia berada di ketinggian yang sama, berarti sama-sama kecil tuh kecepatannya. Selanjutnya yang B adalah energi potensial di titik B lebih besar dibandingkan di titik C. Jadi jelas salah. Kenapa? Karena energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian. Kan persamanya ini ya, MGH. Artinya adalah EP-nya itu berbanding lurus dengan H. Apa maksud berbanding lurus? Maksudnya adalah ketika misalnya EP-nya ini besar ya, artinya adalah benda tersebut berada di tempat yang tinggi atau dia memiliki ketinggian yang besar. Tapi kalau misalnya dia berada pada tempat yang rendah ya, maka nanti EP-nya itu dia bernilai kecil. Nah, kalau kita lihat untuk titik B dan titik C, titik yang berada pada ketinggian yang besar itu adalah titik C. Sehingga harusnya energi potensial pada titik C lebih besar dibandingkan energi potensial pada titik B. Untuk option yang B salah. Kita lanjut yang C. Kecepatan roller coaster di titik D lebih besar dibandingkan di titik E. Ini juga jelas salah ya. Ini sudah saya jelasin tadi nih. Sama kayak yang A. Kita lanjut yang D. Kecepatan roller coaster di titik D lebih besar dibandingkan di titik B. Nah, ini yang benar nih. Ya, di titik D itu kan rendah nih, lebih besar dibandingkan di titik B. Ya, ini jawabannya. Nah, tapi kita coba cek untuk option yang E ya. Kecepatan roller coaster di titik C lebih besar dibandingkan di titik D. Oh, ini jelas salah. Karena C ini lebih tinggi daripada nilai dari si ketinggian di titik D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hubungan energi kinetik akhir dari ketiga benda tersebut adalah, kita coba baca statement awalnya dulu ya. 3 benda dengan massa identik. Oh, kalau massa identik itu berarti M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Memiliki kecepatan awal, percepatan, dan waktu seperti yang ditunjukkan pada tabel. Yang ditanyakan hubungan energi kinetik akhirnya. Oke, step yang pertama adalah kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari kecepatan akhir masing-masing benda. Kita pakai persamaan VT sama dengan V0 tambah AT.
V0-nya 10, yang A ya, kita bahas dulu yang A, 10, A-nya 3, T-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 10 tambah 3, 13 meter per sekon. Lanjut, kita bahas benda yang B. Rumusnya masih sama, jadi saya nggak tulis ulang, langsung aja masukin V0-nya 15, A-nya 1, T-nya 2. 15 tambah 1 kali 2, 2 ya, berarti 17. Terakhir kita bahas atau kita hitung nilai untuk VT yang benda ketiga atau yang C. V0-nya 20, A-nya 2, T-nya 3. Berarti 20 tambah 2 kali 3. Berapa jawabannya? Ya benar, 26 ya. Nah, setelahnya kita akan membandingkan hubungan antara energi kinetik ketiga benda tersebut. Nah, untuk energi kinetik persamaannya kan udah kita sama-sama tahu ya, setengah mv kuadrat. Nah, karena kita akan melihat bagaimana hubungan dari ketiga benda, jadi kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan konsep perbandingan, yaitu kita cukup membandingkan besaran yang berbeda aja. Nah, karena setengah ini adalah konstanta yang pastinya akan bernilai sama pada masing-masing benda, sehingga kita bisa abaikan angka setengah. Kemudian untuk M, di soal jelas disebutkan bahwasanya ketiga massa identik. Berarti ini sama ya. Nah, artinya yang berbeda itu hanya nilai EK dan V kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan EK berbanding lurus dengan V kuadrat. Nah, sehingga untuk konsep perbandingannya adalah EKA banding EKB banding EKC itu adalah VA kuadrat atau VTA ya, VTA kuadrat banding VTB kuadrat banding VTC kuadrat. Nah, kenapa kita di sini menggunakan nilai VT? Karena yang diminta di soal adalah hubungan energi kinetik akhir. Maka kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan akhir, kayak gitu. Oke, langsung aja kita masukin, berarti 13 kuadrat banding 17 kuadrat banding 26 kuadrat. Nah, dari sini aja kita sudah bisa menyimpulkan ya adik-adik bahwasanya untuk energi kinetik yang paling besar itu adalah dimiliki oleh benda C. Karena dia 26 kuadrat kan, artinya dia dari yang kecil ya ngurutinnya ya. Berarti dari A dong. Ya, EKA yang paling kecil 13 ya, 13 kuadrat. EKB 17 kuadrat. Terakhir adalah EKC 26 kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 12. Setrika yang harus dipilih Pak Robert adalah kita baca dulu deh. Pak Robert ingin membeli setrika dengan efisiensi yang besar. Berarti kita harus mencari nilai eta. Di toko terdapat 5 jenis setrika yang memiliki spesifikasi berbeda. Setrika tersebut akan digunakan dalam waktu yang sama. Oh, mana ya? Waktu yang sama ya, berarti nanti nilai T-nya sama ya. T sama. Dan menghasilkan kalori yang sama. Kalori itu Q. Setrika yang harus dipilih Pak Robert adalah yang ditanyakan nilai dari etanya. Kita harus mencari eta, kemudian kita bandingkan mana yang paling besar. Nah, untuk menghitung nilai dari eta, kita bisa pakai persamaan ya. W per Q dikali dengan 100%. Nah, karena kita di sini membandingkan ya sama kayak soal nomor 11, kita cukup membandingkan besaran yang berbeda aja.
Sorry, kebalik ya, kok Q per W, sorry. Q per W. Nah, karena di soal itu disebutkan bahwasannya nilai dari Q-nya itu sama, maka ini bisa kita ganti dengan angka 1. Lalu untuk W itu bisa dicari dengan rumus V dikali I dikali T. Nah, kembali lagi ya, karena T-nya sama, ini berarti rumus etanya bisa menjadi 1/VI dikali dengan 100%, kayak gitu. Oke, langsung aja kita hitung ya masing-masingnya ya. Kita hitung di sini aja deh. Eta A aja ya kita buat ya. Eta 1 aja deh. Eta 1, kemudian eta 2 sampai 5 ya. Eta 3, eta 4, terakhir eta 5. Berarti 100%-nya nggak usah deh ya, karena kan ini juga termasuk konstanta. Berarti 1/V1I1 banding 1/2 V2I2 maksudnya. Banding 1/V3I3 banding 1/V4I4, terakhir banding 1/V5I5. Ini 4 ya. Oke, langsung aja kita masukin V1-nya berapa? 200 dikali 1,5, V2-nya 200, I2-nya 2, yang ini adik-adik ya, nilai ini, tegangan itu V, arus itu nilainya I. Setrika yang ketiga berarti 220 dengan 1,2. 220 dikali 1,2 banding 1/V4-nya berapa nih? 220, I4-nya 1,5. 220 kali 1,5, V5-nya 220, I5-nya 2. Mana ya? Oke. 1/220 kali berapa nih? Kali 2. Benar ya? Oh, benar. Langsung aja kita kali 1/200 kali 1,5 itu berarti berapa ya? 300 ya? Banding 1/400. Ini berapa ya? Aduh. 220 kali 1,2. 264. Tiga puluh 1/440. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal melihat ya dari kelima ini mana yang angkanya paling besar. Nah, ketika suatu angka ya dibagi dengan angka tertentu, hasilnya itu akan besar apabila pembaginya atau angka yang berada di bawah ini itu dia kecil, ya enggak? Nah, kalau
pembaginya atau angka yang di bawah itu semakin besar, maka hasil pembagiannya akan semakin kecil. Nah, di antara yang ini ya, 300, 400, 264, 30, sama 440, yang paling kecil itu adalah yang ini nih. Sehingga nanti jawabannya adalah yang C. Tapi kalau misalnya adik-adik pengen lihat ya berapa hasil pembagiannya, boleh silakan dihitung aja sendiri.